Kami melanjutkan mediumisasi. Tak butuh waktu lama, sudah ada makhluk merasuk ke mediator. Assalamualaikum. Ayah naon di dalamnya? Kita pengen tahu tentang sejarah makam yang ada di samping pohon beringin. Sebelumnya saya pengen tahu nih, Anda ini siapa? Iya, abdi si belang. Wujud Anda ya? Ayah di dia. Wujud Anda apa? Harimau. Anda penunggu di sini. Sudah berapa lama Anda di sini? Nggak selila aing di dia. Anda yang mengikuti makam tersebut? Saya maksud? Beneran beliau nama? Iya, aing diperintahkan tanah gua di tempat. Siapa yang merintahin Anda? Almarhum? Anda tahu nama asli beliau siapa? Nggak tahu. Kalau Anda sendiri menyebutnya sebagai apa? Tuan Syekh. Beliau hidup pada zaman kapan ya? 300 tahun kayu. Ada sekitar 300 tahun. Anjuna turunan ti Banten. Dia benar adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam. Daerah mana saja yang dia singgahi? Di dia nepi ka ujung kulon. Apakah benar dia sempat ke Masih Aceh? kerabat nak. Sarang panembahan ujung kulon. Tapi apa benar dia pernah ke Aceh, keluar dari Pulau Jawa dan menyebarkan agama di sana juga? Anda sendiri diajak masuk Islam oleh Tuan Syekh? Iya. Sebelumnya keyakinan Anda apa itu sebelum masuk Islam? Aing teu boga keyakinan. Aing ditulungan ku Tuan Syekh. Maneh nu nulungan Kang Aing. Anda bersimpati memang kepada beliau. Apa yang membuat Anda simpati itu apa? Nah, aing resep tina kawibawaana. Terus apa lagi yang menarik perhatian Anda? Dina kasopanan. Najan anjeunna beda agama, tapi anjeunna tetep Dihormati, bahkan ditolong ya Anda ya. Tarangannya nyeri ka batur. Anda tahu nggak apa yang menyebabkan Tuan Syekh itu berwibawa, dia sopan? Apa yang menyebabkan itu? Karena tina ilmuna. Ilmu apa saja yang dia punya? Anjeunna mah teu ngarasa boga nanaon. Kalau sosok fisiknya dia seperti apa sih? Kasep. Jangkung gede. Apakah seperti Pakai jubah, warna hijau jubahna. Dengan cara apa beliau menyebarkan agama Islam? Dina dakwah. selain dakwah ada cara lain? Aing teu pati nyaho. Cuman Kang Aing nu di dieu doang. Tah nangguan ieu tempat. Ada berapa makhluk sejenis Anda yang bersimpati kepada beliau yang dimasukkan ke Islam, ke dalam Islam? Loba muridna. Lain bangsa manusia baik. Murid anjeunna ti bangsa jin loba anu asup Islam. Kalau dengan bangsa Anda bagaimana beliau cara menyebarkan agama Islam untuk bangsa Anda? Sarua bae. Terus apa pelajaran yang beliau ajarkan yang masih Anda kenang, yang masih Anda ingat sampai sekarang itu? Nanti benang jumawa jeung sombong eta nu diamanatkeun kana aing. Dulu pengikut dia banyak. Apakah ada yang menentangnya? Anda tahu apa saja hambatan yang beliau alami saat menyebarkan agama Islam? Loba hambatan. Apa salah contohnya? Kenapa? Panas saya. Kenapa Anda merasa panas? Tiba-tiba, seperti ada sendu menghinggapi makhluk ini. Kenapa? Assalamualaikum. Siapa ini? Jadi maksud kedatangan kami di sini, kami ingin mencoba untuk mengetahui lebih lanjut tentang Syekh Madu Maulani Hamzah. Anda mengenal beliau? Iya, abdi. Alhamdulillah Tuan Syekh. Anda berapa lama mengikuti Tuan Syekh itu semasa hidupnya? Terus 200 tahun lagi. Miring sarang anjina. Memangnya beliau wafat pada umur berapa ya? Kenapa Anda diam? Apa ada yang salah dari pertanyaan saya? Nama di tangan panjang. Iya. Jadi maksud kedatangan saya ke sini ingin mengetahui tentang kehidupan beliau. Saya ingin belajar terhadap beliau gitu.
tentang ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, agar kami sebagai orang yang hidup di zaman sekarang itu bisa mengambil pelajaran dan meneruskan cita-cita beliau. Kalau saya boleh tahu nama Anda siapa? Abdi Ki Kapas. Jadi anda yang mengawal dulu semasa Tuan Syekh hidup ya? Yuk, abdi nu tukang perang, kapungkur abdi nu sok perang, ngaberak kana ieu negara. Perang melawan apa Anda? Berjaman kerajaan Kerajaan apa? di Banten ieu. Yuk, abdi ieu nu tukang perang, nu ngawal Tuan Syekh. Waktu itu melawan kerajaan apa kalau saya boleh tahu? Sering terjadi pertempuran ya? Menjuangkan agama. Oh, menjuangkan agama. Tapi jalma nu kuari kangenahan, kang aing dicapai yo. Baheula kang aing nu menjuangkan Tuan Syekh. Jadi harapan anda gimana terhadap kami? Apa yang anda harapkan? Terima kasih. Memang harus berterima kasih seperti apa? Nah itu hayang nanaon. Iya. Tapi ayah yang doa. Bukannya banyak ya orang datang ke makam Syekh untuk berdoa? Loba nu hayang teu pararuguh. Apa yang mereka inginkan biasanya? Macam-macam kahayang. Memangnya kalau meminta di situ bisa terkabul keinginannya? Lain kang aing nu ngalayanan. Siapa? Kang aing telok ngalayanan kaos nu kitu. Tapi ada yang melayani doa seperti itu, Lain kalakuan aing, lain. Tapi Anda suka apabila ada orang datang situ minta yang enggak? Boro-boro ka aing suka. Kamu teu karunya ku kang aing dibalangkeun. Banyak juga yang menyalahgunakan makam ini. Loba nu nyalahgunakeun kana ieu tempat. Seperti apa penyalahgunaan yang kita lakukan? Instrumen nomor jeung sajabana. Astagfirullahaladzim. Terus yang anda lakukan apa ketika ada peziarah seperti ini? Kang aing sebenarnya harus kuat. Bang hubung kang aing keamankan Tuan Syekh. Antepkeun. Di Tuan Syekh. Mane doakeun. Sugan sadar eta manusia. Jadi Padahal kang aing geus teu sabar. Sayang malahkeun eta kana jalma. Mantap aing nitip. Kanu aya di ieu tempat, ulah macem-macem kanu ieu tempat. Bisa leungit kasabaran kang aing, diacak-acak darari aku kang aing. Bagaimana dengan kabar yang katanya kalau di sini ada bencana, ada suara macan atau harimau yang terdengar, itu benar? Eta hiji ciri. Jeung ngingetan. Itu Anda yang melakukan? Eta aing. Ngingetan kana darari anu hirup. Ingetan senah hudang darari hati putih. Sudah ingat ke Allah. Misalnya yang mendengar suara Anda itu semua orang atau hanya orang tertentu saja? Kabeh manusia. Jadi anda ingin ini ya, selalu didoakan yang datang ke sini. Tempat ini dijaga, Dirawat. Kahayang aing mah. Mana nu ngurusan ieu tempat mana? Coba dia ka dieu ceng. Waalaikumsalam. Aing nitip kana ieu tempat. Aing nitip. Rawat ieu tempat. Insyaallah. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Aing nitip kana ieu tempat. Aing nitip. Rawat ieu tempat. Insyaallah. Tiba-tiba, Aya naon dia, aya naon. Teman Anda juga? Anda kenal? Anda mengenalnya? Dek tanda darari ka dario. Gerak keluar dia. Anda tahu apa maksudnya datang ke sini dia? Aing nitip ceng. Rawat ieu. Insyaallah. Masih ada keturunan yang hidup? Ayat. Tapi kang aing mau bisa membedakan. Saya suka kesini keluarganya. Berapa banyak dia punya keturunan? Turunannya. Jadi anda sendiri nggak diamanatkan untuk mengikuti keturunan-keturunan beliau. Hanya diperintahkan untuk menjaga lokasi ini. Pelajaran apa yang anda masih ingat
dari apa yang diajarkan oleh Tuan Syekh. Maneh nanar nitip kana kang aingan saeutik tapi kapake kuaingnya saeutik tapi barokah. Apa itu? Hiji nu diamanatkeun ku manehna kudu welas asih ka papada, kudu bisa adab asal ka papada. Dan hiji nu dibere ku anjeunna aing tah ngalobakeun syahadat, shalawat jeung istighfar, sabab eta kuncina dina sagala ilmu. Terus berdakwahnya Tuan Syekh itu gimana? Apakah beliau banyak memberikan ceramah atau ada kitab-kitab tertentu yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya? Ayah, sebagian dina kitab, sebagian dina kermasa perang. Kitab kuning yang diajarkan. Ja eta dia nyaho. Jadi orangnya karismatik ya Tuan Syekh itu ya. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Jauh. Perbedaannya di mana itu perbedaan? Padahal kan ilmunya mungkin sama. Dina cara nempatkeun anak. Jalma-jalma kuari loba nu pintar. Teu bisa nempatkeun anak. Dan juga keikhlasan mungkin Tanpa pamrih. tanpa pamrih. Lillahi ta'ala. Terus sekarang banyak yang pamrih. Dahulu beliau sendiri belajar agama Islam dari mana? Ya, Turunan dulu, di Banten anjeunna. berarti di Banten ini memang banyak sekali wali-wali Allah ya, penyebar ajaran Islam. Bisi anjeun hayang nyaho. Para wali Allah ayana di Banten. Di Banten lobana. Terus di lain tempat juga saya dengar ada juga petilasan-petilasan yang memakai nama beliau. Loba eta ngan saukur patilasan. Tempat singgahna, tempat zikirna, tempat munajatna ka Allah. Tapi hiji makom anu asli, tempat istirahat anjeunna ieu dia di Banten kasep. Tapi benar makamnya ini ya, di belakang pohon ini. Dan dahulu saat menyebarkan agama, apakah beliau ditemani seseorang apa hanya sendiri? Anjeunna ge dibantu ku para wali Allah. Jadi ada beberapa orang ya. Dosa orang aing geus teu kuatnya. Sakitu bae. Iya. Nu penting dararia ulah ngamusyrikeun ieu tempat. Ulah Insyaallah. Itu yang penting ya. Yes. Aing balik. Astagfirullah. Assalamualaikum. Sekarang makhluk ini beranjak pulang. Kan kita sudah bisa melakukan 3 kali mediumisasi. Lalu kesimpulan apa yang bisa Pak Kidut berikan? Iya, dari informasi yang kita dapat ya dari beberapa makhluk yang coba memberi interaksi kepada kita melalui dialog-dialog tadi, memang ada pesan moral. Yang pertama adalah menjaga kesombongan, itu yang paling bahaya. Ketika seseorang berilmu, makin tinggi ilmunya dia makin sombong, makin angkuh. Tentu bukan ketulusan nanti yang akan lahir dalam tingkah laku dia, tetapi ujub, rasa sombong diri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahwa suri tauladan gitu. Dari makhluk tadi digambarkan bahwa sang syekh ini, almarhum ini begitu berwibawa. Wibawanya bukan karena apa, tapi karena keilmuan dia gitu. Karena kerendah hatian dia gitu. Jadi kewibawaan itu muncul dari akhlak yang beliau ajarkan kepada masyarakat sekitar seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Kim atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Anda suka apabila ada orang datang situ minta yang enggak? Boro-boro ka aing suka. Ya. Lamun teu karunya ku kang aing dibalangkeun, bang hubung kang aing keamankan ku Tuan Syekh. Antepkeun. Tuan Syekh. Mending doakeun sugan sadar eta manusia.